Welcome to FEB Podcast bersama saya Nurul Faradila. Halo Sobat Kampus Biru. Jadi pada kesempatan kali ini di FEB Podcast episode 4 kita akan membahas salah satu topik yang begitu menarik, yaitu tentang tips and trik mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, menarik banget kan topiknya. Tentunya di sini untuk membahas topik tersebut saya tidak sendiri, namun tentunya saya di sini sudah dibersamai oleh kedua narasumber luar biasa kita dan tentunya sangat inspiratif pada siang hari ini. Baik, yang pertama saya sapa dulu, di sini ada Kak Mulyono Putra. Halo Kak, selamat siang. Halo Kak Farah, selamat siang. Jadi Kak Mulyono Putra sendiri merupakan awardee dari beasiswa LPDP ke University of St Andrews UK ya Kak ya, benar ya? Oke, University of St Andrews UK. Oke, St Andrews UK. Nah, di sini panggilannya Kak Mulyono ya Kak ya? Iya. Nah, Kak Mulyono gimana nih kabarnya di siang hari yang cerah ini? Alhamdulillah sehat. Semangat untuk bisa menghadiri podcast ini dan siap untuk berbagi ke teman-teman semuanya. Oke, siap. Di sini kemudian ada narasumber kita yang kedua juga. Di sini ada Kak Askia Rostiani Rahman, yang mana Kak Askia juga merupakan awardee dari beasiswa LPDP sekaligus ketua dari Mata Garuda Nusa Tenggara Barat. Selamat siang Kak Askia. Halo, selamat siang Farah. Senang sekali hari ini bisa bersama teman-teman di FEB Podcast. Kak Askia juga baik ya kabarnya Kak ya? Alhamdulillah baik juga. Oke, jadi udah siap nih Kak ya? Iya, siap. Untuk berbagi bersama Sobat Kampus Biru di rumah terkait bagaimana sih cara mendapatkan atau menjadi awardee dari beasiswa LPDP ya teman-teman. Nah, terlebih dahulu saya kembali ke Kak Mulyono dulu. Kak Mulyono ya Kak ya. Nah, di sini Kak, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait tips and trick, kemudian perjalanan scholarship hunter nih Kak Mulyono. Nah, boleh nggak Kak berbagi sedikit kepada Sobat Kampus Biru, sebenarnya apa sih Kak itu beasiswa LPDP? Mungkin bisa diceritakan nih, berbagi bersama kita. Oke, jadi beasiswa LPDP ya. Di LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan di bawah Kementerian Keuangan yang menyediakan beasiswa S2 maupun S3 dalam dan luar negeri kepada semua masyarakat Indonesia. Sehingga beasiswa ini mulai tahun 2012 ya. 2012 dan sampai saat ini LPDP sudah memiliki alumni lebih dari 45.000 ya, dengan persebaran kampus dalam dan luar negeri ya. Dengan kalau kita lihat dari data kampus luar negeri favorit warga Indonesia ya ke luar negeri itu saya lihat di tahun 2024 itu adalah Stanford ya. Dan kalau di dalam negeri itu ada 73 kampus dalam negeri, sehingga ini adalah kesempatan besar ya untuk semua masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah di dalam maupun luar negeri gitu. Oke, kan ini Kak Mulyono ke luar negeri ya Kak yang memutuskan. Ada alasan khusus nggak Kak kenapa Kak Mulyono akhirnya memutuskan untuk memilih luar negeri gitu untuk tujuan univnya? Oke, saya milih luar negeri sebenarnya dulu kampus saya sebenarnya dulu tujuan awal saya itu ke Australia. Tapi waktu itu 2019 kita kena COVID. Sehingga Australia waktu itu tutup border sehingga saya pindah ke US waktu itu, tapi dalam perjalanan istri saya hamil gitu ya. Yang paling memungkinkan itu ke UK. Dan waktu itu ada kampus buka di Januari, dan kampus itu adalah kampus University of St Andrews. Jadi sebenarnya kampus di UK ini bukan kampus tujuan awal ya, tapi tiba-tiba takdir bawa ke sana. Jadi benar sekali kata orang itu, bermimpilah setinggi-tingginya, jatuhnya ke Venus, Mars gitu ya. Jadi tujuannya ke Australia, jatuhnya ke Inggris seperti itu. Berarti untuk persyaratannya sendiri Kak, berarti beasiswa LPDP ini diperuntukkan untuk semua orang, berarti ya semua orang berhak memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar. Semua orang dengan jadi LPDP ini mengakomodir semua kalangan gitu ya. Bahkan ada jalur-jalur khusus seperti itu. Ada jalur afirmasi untuk teman-teman yang daerah-daerah afirmasi, ataupun teman-teman yang juga penerima PKH, ataupun teman-teman juga yang menerima BPJS kesehatan dari pemerintah. Ada juga beasiswa targeted itu untuk teman-teman PNS, ya TNI, Polri,
Ada juga beasiswa prioritas. Ini untuk teman-teman yang membidangi ataupun menekuni bidang-bidang khusus seperti metalurgi dan sebagainya macamnya. Dan apalagi ya, ada beasiswa disabilitas juga ya. Jadi sehingga LPDP ini berupaya menyediakan segala jenis beasiswa yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari setiap orang gitu. Oke, Jadi berarti sangat kompleks ya Kak ya? Sangat kompleks, dan kalau nggak salah ada 16 dan 18 jalur untuk jalur LPDP. Kalau Kakak sendiri jalur yang mana Kak? Nah, waktu itu saya memiliki jalur daerah afirmasi ya. Jadi saya dari Lombok Timur, waktu itu Lombok Timur 2019 masih afirmasi. Sehingga saya ngambil daerah afirmasi dan waktu itu lulus tujuan kampus Monash University sebenarnya, seperti itu. Untuk jenjangnya sendiri Kak, apakah tersedia di S1, S2 dan S3 atau seperti apa Kak untuk LPDP sendiri? Sebenarnya sekarang sudah semua jenjang ada ya. Bahkan LPDP itu tidak hanya membiayai kuliah saja, tapi untuk penelitian juga. LPDP juga menyediakan bantuan itu. Jadi sekarang S1 pun sudah ada namanya, walaupun itu dikelola oleh lembaga, tapi dananya tetap dari LPDP, yaitu Beasiswa Indonesia Maju. Itu dikelola oleh Kemendikbud ya. Ya. Yang dananya dari LPDP gitu. Bahkan kalau teman-teman merasa kalau tanpa sadar, dana LPDP itu juga digunakan oleh Kampus Merdeka ya. Itu dananya dari LPDP. Dan S2-nya udah pasti, dan S3 juga, dan teman-teman yang punya penelitian ataupun dosen-dosen punya penelitian khusus bisa mengakses dananya, dana Rispro gitu. Jadi bahkan LPDP sekarang sudah disebar ya ke ketiga kementerian. Tadi kita diskusi sedikit ke Kementerian dari Keuangan, terus dibagi juga Kementerian Pendidikan yang bentuknya itu sekarang lah BPI gitu ya. Di Kementerian Keagamaan juga ada namanya beasiswa, tahun lalu itu namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. BIB ya. Iya, BIB. Yang S1 Beasiswa Indonesia Maju. Jadi banyak banget sih. LPDP kalau saya lihat dananya 154 triliun ya. Jadi kalau dipakai setiap tahun mungkin enggak ya. Jadi 15 triliun yang terpakai. Yang terpakai dari dana 154 cuma terpakai 15 triliun. Jadi masih gitu ya, masih banyak ya. Dana kan dia pakai dana abadi ya. Jadi ditanam di saham. Nah, yang bisa dipakai tiap tahun itu di angka 15 triliun seperti itu. Oke. Sebenarnya kan kalau kita lihat-lihat nih Kak ya, beasiswa LPDP ini merupakan salah satu beasiswa yang sangat populer ya Kak ya. Pasti banyak sekali nih scholarship hunter di luar sana yang mengincar beasiswa LPDP ini. Nah, untuk Kak Mulyono sendiri udah berapa kali nih Kak untuk mencoba beasiswa LPDP? Sekali coba langsung tembus apa gimana? Iya, saya one shot ya. Jadi sekali coba langsung lulus waktu itu. Jadi tapi LPDP itu bagusnya kita tidak bersaing dengan orang lain ya. Jadi dia punya passing grade yang harus kita penuhi gitu. Jadi bagi teman-teman ataupun siapapun yang mau mencoba beasiswa LPDP tidak perlu bersaing. Jadi LPDP itu selama ini selalu di bawah kuota yang dapat karena dia punya passing grade seperti itu. Jadi contohnya di zaman saya itu penerima LPDP itu kurang lebih 2.000 per tahun. Kalau sekarang sudah 8.000-an. Itu dari seluruh Indonesia ya Kak ya? 8.000-an di tahun 2024 ini saja jadi LPDP tahun ini 2 kali buka. Bulan Januari kemarin tuh yang sampai Juni itu diterima itu 4.100-an. Jadi kalau di tahap yang sekarang lagi seleksi itu kemungkinan bisa nyampe 8.000 per tahun seperti itu. Jadi teman-teman yang punya mimpi kuliah dalam negeri maupun luar negeri dan silahkan daftar LPDP karena nggak bersaing dengan orang lain sebenarnya, tapi kita bersaing dengan diri kita sendiri untuk memenuhi passing grade itu. Oke. Iya, seperti itu. Nah, oke, saya geser sedikit ya Kak ke Kak Askia nih. Nah, Kak Askia nih merupakan ketua dari Mata Garuda Nusa Tenggara Barat, betul ya Kak ya? Iya benar. Oke, nah Kak Askia sekilas saya baca sedikit nih ya Kak ya. Mata Garuda ini kan merupakan salah satu organisasi yang menaungi satu-satunya mungkin ya Kak ya, satu-satunya yang menaungi awardee dari beasiswa LPDP, betul ya Kak ya? Mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Kampus Biru di rumah Kak, peran dari Mata Garuda ini sendiri dalam akomodir
dari awardee dari beasiswa LPDP ini seperti apa Kak perannya? Oke, jadi mungkin sedikit saya sampaikan tentang Mata Garuda itu apa. Jadi Mata Garuda itu merupakan organisasi bagi alumni dan awardee LPDP, dan itu tersebar di seluruh provinsi di NTB. Dan di NTB sendiri itu sudah 6 kepengurusan, dan kebetulan saya menjadi ketua yang ke-6 dan merupakan ketua satu-satunya perempuan. Oh, luar biasa ketua ya Mata Kak ya. Garuda NTB. Dan fokus kita memang bagaimana biar semua masyarakat juga bisa mendapatkan beasiswa LPDP, mengakses beasiswa LPDP. Jadi di kepengurusan kita melakukan kegiatan yang namanya pendampingan beasiswa LPDP setiap beasiswa LPDP dibuka. Nah, saya waktu itu terpilih di tahun 2023. Dan sebentar lagi akan selesai, dan sudah 3 kali pendampingan batch beasiswa LPDP yang kita dampingi. Di yang batch yang pertama dulu tahun 2023, di 2023 sesi yang kedua itu ada sekitar 20-an yang kita dampingi, dan alhamdulillah kurang lebih 10-nya lolos. Kemudian di yang batch selanjutnya itu yang dari 40-an yang kita dampingi, 20-nya itu lolos. Dan sekarang yang tahapan sekarang itu informasi terbaru dari tim pendampingan itu saat ini kita sedang mendampingi 144 calon awardee yang mau mock up beasiswa. Jadi ada latihannya. Jadi kita mendampingi dari sisi administrasinya, kemudian juga untuk tes bakat skolastik, dan juga untuk yang terakhir wawancaranya. Nah, di wawancara ada namanya mock up wawancara. Jadi teman-teman akan dilatih untuk wawancara. Jadi wawancara face 1 by 1 gitu dengan mentor-mentor dari teman-teman alumni ataupun awardee beasiswa NTB. Jadi kalau kita lihat ada peningkatan nih ketertarikan teman-teman yang ingin mendaftar dan mendapatkan beasiswa LPDP di NTB. Nah, untuk informasi sendiri di NTB itu jumlah penerima beasiswa itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu sampai kemudian 2024 yang 2024 itu ada kurang lebih 910 awardee dan alumni yang tersebar di semua kabupaten. Nah, ini sih yang menjadi tantangan juga karena kita melihat ada perbedaan nih. Ada yang kabupaten yang sangat tinggi peminat pendaftarnya awardee alumni, ada juga yang masih rendah. Jadi kalau yang Lombok Timur itu paling tinggi di angka 200-an, kemudian Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Mataram itu masih 100-an yang awardee alumninya. Nah, Lombok KLU, kemudian Kabupaten Bima dan Pulau Sumbawa itu masih di bawah angka 50-an. Nah, ini menjadi catatan dan tantangan bagi kami di Mata Garuda bagaimana teman-teman yang khususnya di Pulau Seberang itu bisa lebih tertarik dan mau mendaftar beasiswa LPDP seperti itu. Kak, saya penasaran sedikit nih terkait pendampingan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Askia. Untuk sasaran pendampingan ini sendiri Kak, bagaimana dan apakah pendampingan yang diberikan oleh Mata Garuda ini bisa diikuti oleh semua kalangan, kemudian berbayar atau seperti apa Kak? Ya, bisa diikuti oleh semua kalangan karena setiap pendaftaran biasanya kita membuka pendaftaran baik itu untuk pendampingan administrasinya, kemudian pendampingan TBS sampai kemudian mock up kita buka di Instagram. Biasanya kita informasikan di Instagram dan di grup-grup WhatsApp itu kita sebar. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu info lebih dalam juga bisa memfollow Instagram di Mata Garuda NTB gitu. Jadi di sana informasi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pendampingan beasiswa bisa diakses di sana. Bahkan kemarin itu di Instagram itu ada yang sampai di luar kota, di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia Timur itu banyak yang nanya tertarik pengen ikut didampingi oleh Mata Garuda NTB untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi animo masyarakat bukan hanya di NTB tapi di luar NTB itu juga cukup tinggi untuk bisa didampingi oleh teman-teman Mata Garuda. Untuk pendampingannya itu sendiri online, offline atau hybrid
atau seperti apa Kak? Online, pendampingannya online karena memang tes wawancara di LPDP itu sendiri masih online kan, jadi kita berupaya sereal mungkin, jadi pendampingannya itu online seperti itu. Karena mentor-mentornya juga banyak yang tidak hanya berlokasi di NTB, ada juga yang masih kuliah di luar gitu, di Pulau Jawa, di Jakarta, bahkan di luar negeri seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak atas informasinya. Nah, geser lagi nih ke Kak Mulyono. Nah, Kak, tadi kan sudah diberikan pemaparan sedikit juga terkait tahapan-tahapan dari beasiswa LPDP oleh Kak Askia tadi. Nah, apa aja sih Kak proses yang harus kita lalui jika kita tertarik nih untuk mendaftar beasiswa LPDP? Apakah prosesnya itu sama seperti beasiswa pada umumnya atau seperti apa Kak? Ya, jadi secara umum itu LPDP itu ada 3 tahap ya. Ada namanya seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi bakat skolastik, sama seleksi wawancara ataupun disebut seleksi substansi sekarang. Jadi di seleksi dokumen ini adalah ataupun administrasi inilah pengecekan dokumen ya. Jadi, apakah dokumennya sesuai, valid dan sebagainya macam seperti ijazah dan sebagainya macamnya dan nilai bahasa. Dan yang kedua adalah seleksi TBS, tes bakat skolastik seperti tes TPA ya. Ini tahapan kedua, dan terakhir teman-teman yang sudah lulus seleksi TBS ini akan wawancara gitu. Nah, ada jalur khusus bagi teman-teman. Jadi ada 2 sebenarnya LPDP itu menyediakan jalur shortcut bagi yang teman-teman tidak ingin ikut seleksi TPA ataupun TBS ya. Harus ada memiliki LOA unconditional namanya, ataupun surat keterangan diterima di kampus. Jadi teman-teman kalau punya mendaftar dengan status sudah memiliki kampus, jadi seleksinya cuma 2 gitu, yaitu seleksi administrasi sama langsung wawancara. Tapi teman-teman misalnya nggak punya kampus, mau cari beasiswa dulu, berarti harus mengikuti tiga tahap tadi seperti itu. Jadi silakan teman-teman tinggal dipilih saja sesuai kondisi, sehingga Insya Allah LPDP itu sangat terjangkau dan mudah untuk dia seperti itu. Kalau untuk Kak Mulyono sendiri waktu itu berapa tahapan Kak yang Kakak lalui? Saya tuh 3 dulu, karena saya mendaftar tidak memiliki LOA unconditional, sehingga waktu itu saya harus mengikuti seleksi administrasi. Setelah pengumuman lulus, seleksi TBS waktu itu masih offline. Saya itu harus ke Bali waktu itu, seleksi TBS-nya di BKN Bali ya. Setelah itu lulus, seleksi wawancara juga di Bali. Nah, kalau sekarang semuanya serba online dan bisa di rumah masing-masing, jadi lebih ramah kantong ya. Iya. Lebih ramah kantong. Juga. Dan kita harus ke Surabaya. Iya. Dulu ada pilihan, kita bisa milih Surabaya, Bali, Jakarta atau Jogja dan sebagainya macamnya. Iya. Nah, saya penasaran Kak terkait TBS tadi ya, tes bakat skolastik ya Kak ya. Sebenarnya gimana sih TBS itu Kak, sebelum memahami nih gimana gambaran tesnya? Jadi TBS itu tes bakat skolastik adalah sebenarnya kalau kita secara umum itu tes TPA, mirip dengan tes teman-teman ketika masuk. Atau kayak SBMPTN gitu ya Kak ya? Betul sekali. Dia itu adalah TIU. TIU ada penalaran, verbal dan dan ada tes TKP. Ya, jadi persis sama kayak tes CPNS ataupun tes SNPTN. Jadi itulah untuk mengukur seberapa mampu kita untuk perkembangan akademik ke depan seperti. Jadi mirip sekali tes SNPTN, CPNS sama TBS ini seperti itu. Nah, untuk seleksi administrasinya itu Kak, dokumen apa aja sih yang harus kita persiapkan nih kalau misalkan kita tertarik untuk mendaftar beasiswa LPDP? Ya, jadi secara umum, dokumen ini bervariasi tergantung jalur yang kita ikuti ya. Tapi secara umum itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi seperti ijazah pendidikan sebelumnya, ya. Terus nilai bahasa bagi teman-teman yang non daerah afirmasi. Jadi ada kabar bagus banget sebenarnya. Jadi bahwa barang siapa teman-teman ya yang pertama dari daerah afirmasi itu dari 3T, atau teman-teman ada orang tuanya yang penerima PKH
penerima bantuan sosial apapun. Yang ketiga, teman-teman yang masuk BPJS-nya PBI yang dibayar oleh pemerintah, LPDP itu menghapus syarat bahasanya. Tidak perlu melampirkan tes TOEFL, tidak perlu diisi sama sekali, khusus untuk yang daftar ke dalam negeri. Jadi tinggal serahin ijazah, pilih kampus buat IC, bisa daftar. Dan ini teman-teman bisa dihapus ya, mulai tahun ini, di periode ini tidak ada syarat bahasa untuk teman-teman yang penerima BPJS gratis, PKH ataupun dari daerah afirmasi. Ini berlaku untuk yang tujuan dalam negeri sama luar negeri, Kak? Tujuan hanya untuk tujuan dalam negeri saja seperti itu. Dan itu jadi ada ijazah, dan paling utama itu adalah IC. IC. Jadi IC itu menceritakan kita sebenarnya kenapa kita ingin kuliah, kampusnya di mana, kenapa milih kampus ini, dan apa kontribusi kita setelah kita lulus setelah lulus di LPDP, seperti itu. Untuk minimum skornya sendiri berapa, Kak? Boleh di-spill nggak? Minimum skornya untuk mendaftar LPDP, persyaratan bahasa IPT-nya. Oke. Jadi kalau yang afirmasi 0 ya, tidak ada ya. Tapi secara umum kalau yang luar negeri itu 6,5 IELTS. IELTS-nya 6, atau itu yang untuk yang S2 ataupun yang S3 secara umum itu 7. 7. Ya, kalau dalam negeri TOEFL-nya itu 450 ya. 450 seperti itu. Jadi ini sangat mudah dan terjangkau lah untuk teman-teman seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Kak, untuk Kak Mulyono sendiri berapa lama persiapannya, Kak, dari tahap administrasi hingga tahap akhir dinyatakan lolos nih sebagai awardee, berapa lama itu, Kak? Terus jauh nggak sih ini, Kak, pengumumannya dari setiap tahap itu jauh nggak, kayak sampai sebulan atau gimana? Ya, jadi sekarang LPDP itu jangka waktunya 6 bulan. Jadi LPDP itu ada sekarang itu dua kali setahun dibuka. Jadi kalau periode Januari itu kemungkinan akan diumumkan di akhir itu di Juni. Nah kalau Juli nanti pengumumannya di November. Jadi sekitar 5-6 bulan ya kurang lebih. Ya, jadi prosesnya jadi nggak lama ya sebenarnya, cepat sekali sehingga tidak worth it lah untuk ditunggu dan untuk dicoba gitu. Oke, nah Kak, dalam persiapan untuk mendaftar LPDP ini kan ada namanya personal statement. Berarti itu ada di administrasi ya, Kak? Ya, personal statement itu kalau bahasanya mungkin di IC itu ya. Ya, jadi di LPDP itu jadi kita harus bedain ya. Jadi di LPDP kita ada IC. Jadi daftar LPDP sama daftar kampus itulah dua hal yang berbeda. Jadi di LPDP itu dia meminta kita untuk buat IC, ya kurang lebih itu adalah personal statement kita ataupun motivation letter kita. Nah nanti setelah lulus LPDP kalau belum punya LOA Ancon, nah kita kan sudah punya sponsor kita LPDP. Nah itu baru kita daftar kampus seperti itu. Oke, menarik nih, Kak ya. Jadi tadi kan Kakak bilang kalau misalkan nih kita ada yang melalui 2 tahapan, ada yang melalui 3 tahapan ya tadi ya, Kak, untuk seleksinya. Nah menurut Kak Mulyono sendiri, Kak, mending kita langsung daftar LPDP atau kita mending mendapatkan LOA dulu baru mendaftar agar seleksinya lebih singkat gitu? Menurut Kakak seperti apa? Ini tergantung setiap masing-masing orang ya. Jadi kalau teman-teman yang punya sudah punya skor bahasa, saya sarankan untuk daftar kampus dulu. Dan mungkin teman-teman yang bisa mau menghindari angka tes TPA itu lebih baik untuk ataupun kurang di bagian menghitung ataupun lebih baik cari LOA Ancon dulu. Tapi teman-teman yang misalnya belum punya bahasa ataupun belum punya kampus, boleh daftar LPDP. Tapi ya harus melewati 3 tahapan itu. Kak, ada nggak sih kasus yang dimana kita itu sudah mendapatkan LOA terlebih dahulu nih dari suatu kampus, entah itu di dalam negeri atau luar negeri. Namun ternyata ketika kita mendaftar LPDP kita nggak lolos gitu. Nah, seberapa lama terus LOA itu akan berlaku, Kak, untuk mendaftar LPDP kembali? Kalau misalkan kita udah mendapatkan LOA nih. Jadi tidak dapatnya kita LOA Ancon itu bukan jaminan kita akan lulus sebenarnya ya di LPDP. Dia akan kita memiliki tahapan yang sama dan memiliki passing grade berdasarkan kategori-kategorinya.
Terus seberapa lama law uncon itu berlaku untuk mendaftar kembali? Jadi setahu saya itu per semester ya. Jadi tapi ya bagusnya law uncon itu bisa defer namanya. Jadi misalnya sekarang kita daftar misalnya di kampus, let's say Monash University Australia misalnya. Jadi dia intake Februari 2025. Nah Februari 2025 kita nggak lulus LPDP misalnya. Nah kita bisa defer dia. Jadi saya mau undur deh jadwal masuk saya ke Monash ke bulan, jadwal mereka misalnya bulan Juli. Bisa kita mundur ke bulan Juli. Jadi kalau setahu saya kita boleh penundaan. Sekarang itu Australia itu boleh penundaan sampai 2 kali. Jadi misalnya law uncon itu bisa berlaku 2 tahun sebenarnya. Jadi kalau kita kita terima nih, misalnya Mbak Farah sudah diterima di Monash, bisa didefer selama 2 tahun. Nah, seperti itu. Jadi aman sih sebenarnya. Jadi bisa dipakai di kampus manapun itu nanti. Ataupun bisa untuk melamar beasiswa apapun. Oke. Siap. Nah, oke lanjut ke tahap selanjutnya itu Kak ya, itu ada interview ya. Pada umumnya juga kan beasiswanya juga pasti interview ya atau wawancara. Nah, gimana nih Kak persiapannya waktu itu? Mungkin bisa throwback ke ceritanya Kakak dulu pas persiapan wawancara, gimana nih prosesnya? Iya benar sekali tadi katanya Mbak Askia ya. Jadi wawancara itu perlu latihan, perlu mentor dan perlu partner untuk kita latihan. Jadi waktu itu saya dimentor juga oleh senior yang di Mata Garuda waktu itu. Kami dimentoring sekitar berapa ya, 4 bulan ya, 2 bulan 4 bulan ya, sekitar 4 bulan. Karena dulu di zaman saya itu LPDP bukanya 2 kali setahun. Jadi kita latihan waktu itu, awalnya berat memang seperti itu, tapi lama-lama latihan nyata lancar seperti itu. Jadi bagi teman-teman sebenarnya jangan ragu untuk ikut mentoring beasiswa ya, baik yang dilaksanakan oleh siapapun ataupun khususnya yang dilaksanakan oleh Mata Garuda, karena itu akan sangat membantu sekali untuk mengetahui sejauh mana kita siap untuk kuliah dan sejauh mana kita siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewer nantinya seperti itu. Berarti mentoring itu sangat penting ya menurut Sangat penting. Karena setahu saya kita punya blind spot ya, kita nggak tahu kekurangan kita. Kalau kita punya partner untuk latihan wawancara, kita akan tahu kekurangan kita dan kita akan segera untuk nge-improve itu seperti itu. Ya betul ya Kak. Apalagi kan tadi sudah dipaparkan juga kalau misalkan di sini tuh sudah terdapat semua awardee dari beasiswa LPDP. Jadi pasti mereka juga sudah melalui proses itu ya Kak ya. Jadi pasti mereka sudah expert gitu untuk mentoring kita dalam beasiswa untuk meraih beasiswa LPDP ini. Nah terus Kak, untuk pertanyaan-pertanyaan yang Kakak temukan nih ketika interview seperti apa Kak? Apakah pertanyaannya itu juga terkait dengan esai yang Kakak buat itu atau gimana? Iya betul. Jadi secara umum LPDP itu pertanyaan wawancaranya itu adalah pertama tentang diri kita ya. Maksudnya tentang perkenalan, background kita, kuliah kita di mana, sekarang kalau kerjanya di mana gitu. Terus yang kedua adalah tentang kampus tujuan kita, ya. Kenapa kita milih kampus ini? Kenapa kita milih jurusan ini? Dan mata kuliah apa yang kita ambil? Yang ketiga adalah apa kontribusi kita pasca kita selesai di kuliah dibiayai oleh LPDP. Itu sih sebenarnya tentang diri kita, tentang jurusan kampus akademik kita, dan terakhirlah tentang kontribusi apa yang akan kita berikan ke Indonesia pasca kita selesai seperti itu ya. Nah, menarik nih Kak ya berbicara tentang kontribusi. Apalagi mungkin sobat Kampus Biru di rumah juga mungkin udah berapa kali mendaftar beasiswa mungkin ya Kak, biarpun untuk S1 nih. Sebenarnya untuk menulis kontribusi yang baik itu seperti apa Kak? Karena kalau kita bicara kontribusi kan pasti semua orang tertarik gitu untuk berkontribusi, apalagi kalau misalkan kita sudah mendapatkan funding dari suatu lembaga gitu. Nah, menurut Kakak untuk membuat kontribusi yang baik itu dan memperbesar peluang kita untuk lolos tuh seperti apa Kak untuk meyakinkan interviewer? Jadi bagi teman-teman yang masih semester awal atau masih kuliah, jadi saran saya buat portofolio ataupun kontribusi yang berdasarkan goals ke depan kita. Jadi misalnya Mbak Farah nih, manajemen di masa depan mau kerja sebagai apa sih? Maksudnya apakah sebagai seorang praktisi, akademisi? Nah, dari kita mulai dari goals kita itu, kita akan bisa menarik kontribusi apa yang kita bisa akan lakukan sampai di hari ini gitu. Jadi kita mulai dari masa depan gitu. Kita mau jadi apa sih? Kita mau berkontribusi sebagai apa, di mana? Nah itu juga bisa menentukan
bidang-bidang yang kita akan geluti sekarang. Jadi saran saya pilih kontribusi yang relate dengan target ataupun tujuan kita ke depannya, sehingga nanti itu nyambung tuh. Kenapa kamu milih jurusan ini? Oh, saya ingin jadi begini. Kenapa kamu milih jadi begini? Karena dulu saya punya kontribusi di bidang ini. Nah, jadi nyambung dia. Kalau udah nyambung itu kayaknya LPDP nggak bisa nolak kita deh, seperti itu. Berarti kita harus sudah memikirkan ya Kak, masa Iya. depan kita seperti apa, biarpun Betul. mungkin kita belum ada di tahap itu gitu. Betul. Oke. Apa namanya Kak, untuk pengalaman pribadi Kakak nih dari ketiga tahap tadi, mana yang menurut Kakak paling sulit dan Kakak benar-benar butuh referensi yang banyak gitu untuk melalui tahap ini? Bagi saya, ini saya pribadi karena saya agak kurang dihitungan ya. Oke. Saya tuh paling berat mungkin di TBS ya, ngitung-ngitung ya. Jadi saya masih ingat saya beli buku CPNS itu segini gitu. Saya baca setengah aja gitu, selesai. Tapi alhamdulillah jadi dan waktu itu saya skornya pas ya, maksudnya tidak lebih dari 1, tidak kurang dari 1. Passing grade. grade-nya ya? Nah waktu itu di zaman saya passing grade-nya 150. Ya. Tinggi benar. Ya, tinggi ya, di zaman saya 150. Yang afirmasi itu 150. Jadi wah, ini lulus tidak lulus ya, tapi ternyata itu passing grade-nya pas, termasuk passing grade-nya. Itu ada berapa soal sih Kak kalau boleh tahu? 70 soal. Oh. Kalau nggak salah. Berarti ada waktunya juga? Ada waktunya 90 menit. Oh. Tapi ada TKP, tapi TKP itu di LPDP TBS itu nggak dinilai sebenarnya. Iya. Oke. Berarti kesulitan terbesarnya tuh di TBS Iya, tadi ya Kak ya? Ini setiap orang beda-beda ya, tapi kalau bagi saya di bagian TBS lumayan ya, maksud saya. Apalagi ya sekarang saya lihat sudah mulai menurun adanya passing grade-nya. Sekarang yang periode ini, periode kedua ini yang afirmasi itu cuma 105 Oh, 105. passing grade-nya. Di Januari kemarin passing grade-nya itu 75 untuk daerah afirmasi. Oh, berarti setiap tahun tuh bisa saja berubah ya Bisa Kak ya? jadi passing grade itu adalah median dari rata-rata nilai tengah peserta. Jadi misalnya 2.000 orang, nilai tengahnya adalah 150 lah passing grade-nya. Seperti itu. Oke, berarti kan tadi Kak Mulyono hanya mendaftar satu beasiswa aja ya Kak ya, karena tadi sekali nyoba langsung tembus gitu ya beasiswa LPDP-nya. Nah, menurut Kak Mulyono nih, sejauh yang Kakak alamin, menurut Kakak impact apa sih yang benar-benar Kakak rasain setelah menjadi awardee dari beasiswa LPDP? Jadi impact yang paling besar itu sebenarnya adalah apa ya? Nyata yang paling mahal kita ke kuliah, terutama kuliah luar negeri itu bukan hanya kita kuliah diajari oleh bule ya, tapi ternyata apa yang kita lihat itu mahal gitu ya. Kita lihat budaya mereka, tata cara hidup mereka, lingkungan mereka, cuaca yang mereka hadapi dan sebagainya itu yang mahal. Pengalaman itu saya lihat begitu ya. Jadi dan yang menarik itu dulu saya anak pertama saya lahir di sana gitu. Oh. Jadi itu yang mungkin gak mahal juga ya. Jadi bisa di ini ya kayak tempat lahirnya bisa ini gitu, bisa didokumentasi. Iya. Jadi saya kuliah, istri hamil saya bawa, istrinya saya juga kuliah. Jadi oke. melahirkan di sana. Jadi momennya itu lah momen kuliah, momen belajar jadi anak, jadi bapak gitu ya. Jadi itu momen yang luar biasa ya seperti itu. Jadi tapi itu yang saya lihat bahwa yang paling mahal itu bukan terkadang kita belajar di dalam kelasnya, tapi apa yang kita lihat. Saya melihat budaya UK, Inggris ya, itu luar biasa seperti itu yang menjadi pelajaran dan pengalaman yang tidak ternilai menurut saya. Istrinya juga sama-sama alumni awardee ya waktu itu, jadi barengan pas. Oh, barengan saat itu ya Kak ya? Iya barengan. Tapi untuk istrinya sendiri kalau boleh tahu ke univ mana nih Kak? Saya satu kelas sama istri saya. Oke. Satu kelas. Satu kelas tapi beda konsentrasi. Berarti sudah kenal dari pas di Indonesia berarti ya? Iya ya. Nikah di Indonesia dulu baru berangkat. Oke. Teman organisasi dulu ya. Iya. Berarti Kak kalau misalkan kita ikut LPDP, nggak tahu ya beasiswa lain, berarti itu memungkinkan kita untuk membawa pasangan juga ya berarti ke negara tujuan? Iya, jadi LPDP bahkan ngasih insentif tambahan ya. Oh, jadi oke. 25% khususnya yang S3. Jadi kalau kita penerima beasiswa LPDP yang S3 khususnya itu, kalau kita punya istri ditambahin 25%. Wow. Uang bulanannya kalau punya anak ditambahin 25% lagi. Jadi ada penambahan 50% ya. Berarti itu yang memotivasi Kakak. Oke.
Kalau kami yang sama-sama penerima tidak. Jadi kalau dua-duanya penerima tidak tidak mempengaruhi ini nominal. Ya. Yang dapat hanya anaknya saja berarti. Enggak. S2 kan enggak. Di zaman saya udah dihapus waktu itu. Jadi yang nerima uang tunjangan keluarga itu hanya yang S3. Oke. So mau nanya dikit nih nyambung dari yang tadi Kak. Ini kok tanyanya agak sensitif ini. Berarti beasiswa LPDP ini nge-cover apa aja nih Kak? Oke, kalau selain finansial. Jadi kalau saya lihat LPDP itu mengcover hampir semuanya ya. Dari tiket pendaftaran kampus, biaya pendaftaran kampus, biaya transportasi, asuransi kesehatan, biaya keluarga, bahkan biaya pendamping bagi teman-teman yang disabilitas. Jadi kalau teman-teman ada disabilitas, pendampingnya baik itu S2 S3 itu dibiayai dia seperti itu. Jadi transportasi dari pendaftaran kampus, SPP-nya semua at cost. Apalagi untuk SPP-nya pun at cost ya, berapapun di kampus manapun ya, dari Rp1 sampai entah terhingga itu dibiayai oleh LPDP. Dia at cost ya. Berarti nominalnya itu tergantung negara tujuan kita ya Kak ya, berarti tergantung SPP, tergantung living cost di sana. Iya. Jadi kalau di Indonesia rata-rata yang kuliah di dalam negeri itu angkanya ratusan, bisa 200 sampai 300 juta. Kalau yang di luar negeri rata-rata per orang itu bisa menghabiskan 1 sampai 2 M. Wow, selama masa studinya. Betul. Jadi saya masih ingat waktu dulu ketika Baskia. Jadi satu penerima beasiswa LPDP luar negeri itu lebih tanda kutip ya lebih banyak menghabiskannya daripada dana desa per tahun. Jadi satu orang itu katanya lebih tanda kutip lebih berharga daripada satu penduduk desa. Jadi tanggung jawabnya moralnya besar itu bahwa Anda itu dikuliahkan itu melebihi jatah anggaran satu desa gitu. Jadi itu tanggung jawab moralnya seperti itu. Oke, makasih banyak kayak informasinya nih Kak. Berarti kayak tergantung negara tujuan kita. Kalau misalkan kita ke negara yang emang living cost-nya itu mahal gitu ya, berarti lebih banyak gitu yang kita terima gitu ya. Betul. Oke, saya geser lagi nih ke Kak Askia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Kak ya terkait adanya program pendampingan yang diberikan oleh Mata Garuda Nusa Tenggara Barat. Nah, berarti Mata Garuda ini tersebar di seluruh Indonesia ya Kak ya? Berarti setiap provinsi ada ya? Iya, ada. Termasuk di Nusa Tenggara Barat. Kalau untuk di Nusa Tenggara Barat sendiri tadi sudah berapa lama Kak untuk adanya Mata Garuda ini? Sejak awal, jadi 2013 atau 2014 itu sudah ada. Jadi dan masanya itu kurang lebih 2 tahun untuk setiap kepengurusan. Jadi ya kurang lebih sudah 12 tahun, hampir 12 tahun Mata Garuda di Nusa Tenggara Barat gitu. Nah, berarti untuk awardee yang boleh bergabung di sini di Mata Garuda ini diwajibkan semuanya atau sifatnya tuh kayak volunteer Kak? Jadi secara otomatis teman-teman yang sudah lolos LPDP dia akan masuk menjadi bagian dari Mata Garuda NTB. Tapi kita ada kepengurusan juga, kepengurusan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi bagian kepengurusan dari Mata Garuda ya bisa bergabung karena nanti akan ada open selectionnya. Jadi pemilihan ketua itu pun dia demokratis. Jadi yang mau mencalonkan diri silahkan dan nanti akan dipilih berdasarkan voting. Pun saya waktu itu ada 2 calon dan pakai sistem voting dan kebetulan saya terpilih waktu itu tahun 2023. Oh, berarti ini sudah masuk tahun kedua ya Kak? Iya, tahun kedua. Jadi sebentar lagi akan resign dan harus mencari pengganti baru. Akan lengser. Berarti semenjak kita dinyatakan menjadi awardee beasiswa LPDP, kita langsung bisa tergabung gitu ya Kak ya? Otomatis menjadi bagian dari Mata Garuda NTB. Oh, saya kira setelah kita kembali ke Indonesia gitu, baru kita di cover gitu dalam organisasi ini. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu Kak, apakah sering diadakan kegiatan yang melibatkan seluruh awardee atau seperti apa? Ya, jadi banyak sih beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama kita ada kegiatan pendampingan beasiswa dan sosialisasi beasiswa. Jadi kita juga melakukan pemetaan terhadap awardee dan alumni. Kayak misalnya alumni yang misalnya kayak Mas Mulyono ya punya organisasi lembaga namanya Edensor. Ada juga salah satu senior punya namanya Straya Language Institute yang juga fokus
fokus pendampingan beasiswa dan bahasa. Jadi kalau kursus TOEFL atau kursus bahasa bisa sama lembaga-lembaga tersebut. Nah, kita juga kerjasama sama teman-teman awardi dan alumni. Jadi kita istilahnya memberdayakan teman-teman awardi dan alumni. Nah, sosialisasi waktu itu juga kita pernah sosialisasi di FEB Unram, kemudian pernah juga di Dom Unram waktu itu kerjasama dengan KUI Unram, kemudian juga di Gubernuran waktu itu, kemudian juga di beberapa sekolah-sekolah juga baik itu SMA yang mengundang teman-teman baik itu secara personal maupun kelembagaan gitu. Jadi sosialisasi beasiswa masif kita adakan. Selain itu kita juga melakukan kegiatan pengabdian. Dan kita mengupayakan kerjasama karena kita percaya bahwa kolaborasi adalah kunci, apalagi kan sekarang sedang digalakkan tuh pentahelix, jadi keterlibatan dari akademisi, swasta, pemerintah, komunitas, media. Nah, kita juga mengupayakan bahwa apa yang Mata Garuda lakukan itu dengan kolaborasi. Jadi kita kolaborasi dengan Desa Darmaji di Lombok Tengah untuk mengajar bahasa asing, waktu bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan saat ini sedang berlangsung. Nah, ini juga salah satu tutornya Mas Mulyono. Kemudian kita juga mengadakan diskusi publik waktu itu yang kita adakan di Unram yang temanya tentang denotasi, yang menghadirkan calon gubernur itu yang kemarin itu juga kita inisiasi bersama dengan PCMI dan BEM Unram untuk mengadakan kegiatan. Karena ya harapannya ini kan ada 910 orang-orang pintar lah istilahnya ya. Ya setidaknya lulusan S2 kemudian S3. Jadi sayang banget kalau misalnya ilmunya tidak dimanfaatkan seperti itu. Jadi di kepengurusan saya berupaya mengoptimalkan potensi teman-teman sehingga semakin banyak yang tahu ini loh awardi dan alumni MTB dengan kapasitas mereka dan juga kontribusi mereka. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa media untuk menampilkan profil-profil alumni. Kayak misalnya kita juga kerjasama dengan ada namanya YS Podcast juga untuk menampilkan profil-profil alumni. Nah mungkin kedepannya juga bisa kerjasama dengan FEB. Jadi tidak hanya sharing tentang beasiswa LPDP, tapi juga nanti bisa sharing juga dengan pengabdian atau kontribusi yang sudah dilakukan oleh awardi alumni dan alumni sebagai bagian dari untuk menginspirasi teman-teman dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Wah, luar biasa ya Kak. Ya berarti sudah banyak sekali kegiatan yang telah diadakan. Salah satunya tadi tuh kegiatan pengabdian di desa ya Kak ya. Nah, untuk basisnya sendiri itu Kak di mana sih Mata Garuda ini? Apakah memiliki kantor di Mataram atau seperti apa? Kalau kantor kita ada kantor di Kanwil DJPB. Jadi Kanwil DJPB itu kan merupakan perpanjangan tangan Kemenku di daerah. Nah, karena LPDP juga bagian dari Kemenku, jadi kita juga difasilitasi tempat di DJPB. Jadi kantornya di belakang ada, kita dikasih ruangan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara gitu. Jadi di sana kantornya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main ke sana, silahkan. Iya boleh. Nah, tadi kan sudah dipaparkan pula ya Kak ya, kalau misalkan Mata Garuda ini ada di seluruh provinsi di Indonesia ya Kak ya, tanpa terkecuali ya berarti ya. Nah, untuk kegiatan, apakah ada kegiatan yang telah dilakukan, yang telah terlaksana itu berkolaborasi dengan Mata Garuda dari provinsi lain gitu Kak? Kalau yang berkolaborasi dengan provinsi lain sejauh ini sih belum. Cuman kemarin Mata Garuda NTB saya pribadi sempat diundang sih sama teman-teman MG Maluku ketika pelantikan untuk sharing tentang program-program yang sudah dilakukan NTB, karena Mata Garuda NTB dinilai sudah banyak pergerakan yang dilakukan sehingga bisa sharing untuk kepengurusan selanjutnya. Mungkin bisa melakukan hal yang sama atau juga bisa kolaborasi dengan teman-teman MG Mata Garuda lainnya, dan itu tidak menutup kemungkinan ya bisa diskusi-diskusi gitu, karena kita juga mengadakan diskusi-diskusi publik gitu baik online maupun offline yang seperti yang disampaikan sebelumnya sebagai bagian dari optimalisasi potensi dan peran dari alumni dan awardi kayak gitu.
Berarti kalau misalkan kita menjadi awardee dari LPDP, jadi kita langsung otomatis tergabung dalam Mata Garuda ini. Berarti seterusnya ya continue ya Kak. Berarti Iya, kita akan tetap menjadi akan bagian. continue. Tetap akan continue menjadi bagian dari Mata Garuda NTB. Nah Kak, saya penasaran nih, apakah Mata Garuda NTB ini merupakan salah satu wadah juga untuk kakak-kakak awardee ini untuk mengimplementasikan kontribusinya tadi atau seperti apa? Iya, jadi memang organisasi Mata Garuda ini sebagai wadah juga bagi teman-teman untuk mengimplementasikan pengabdian-pengabdiannya. Kayak waktu itu bersama dengan salah satu dosen UNRAM yang merupakan awardee juga, kita melakukan sosialisasi dan pendampingan di KLU. Waktu itu kan kemarin KLU masih menjadi wilayah afirmasi. Kita sosialisasi ke STKIP Hamzar untuk pendampingan beasiswa, dan ternyata masih banyak masyarakat di sana yang tidak tahu apa itu LPDP dan bagaimana mengakses. Nah, kebetulan karena afirmasi dan itu kan tidak ada syarat TOEFL. Jadi langsung ada 20 orang yang mendaftar. Nah, 10-nya lolos TBS dan 5 lolos wawancara. Nah, itu sedang kita dampingi juga, semoga yang 5-5-nya bisa lolos. Jadi semakin banyak menambah awardee dan alumni LPDP. Karena kalau misalnya kita lihat di NTB kan masih 910 tuh, kurang dari 1000. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan NTT misalnya, itu NTT itu awardee alumninya hampir di angka 1500-an. Jadi jauh lebih banyak daripada yang ada di NTB kan. Nah, jadi kita ingin nih mendorong semakin banyak para alumni dan awardee yang bisa menjadi bagian dari LPDP dan Mata Garuda NTB dengan sosialisasi dan edukasi serta pendampingan beasiswa seperti itu. Berarti rutin diadakan sosialisasi ya Kak? Iya. Karena ternyata belum semuanya tahu ya terkait apa itu beasiswa LPDP, kemudian bagaimana cara mendapatkannya ya Kak ya. Iya, benar sekali. Nah, terkait kontribusi sendiri Kak, tadi kan Kak Mulyono sudah menjelaskan bahwasanya kita sebagai calon awardee nih, ketika kita mendaftar, kita itu harus memiliki kontribusi gitu agar meyakinkan interviewer juga. Nah, apa namanya terkait kontribusi tersebut, apakah harus sesuai dengan apa yang telah kita paparkan di esai kita atau bisa berubah gitu Kak setelah kita kembali ke Indonesia? Sebenarnya bisa berubah ya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi di lapangan ketika sudah kembali. Kayak misalnya waktu itu, saya ingat waktu itu saya menulis esai, saya ingin kembali menjadi, saya kan jurusannya bahasa Inggris ya, dan pendidikan, jadi basicnya akan menjadi guru. Tapi kemudian setelah kembali ke sini, saya tidak menjadi guru, tapi saya di salah satu NGO LSM di isu pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat dan isu lingkungan. Jadi saya fokus berkontribusi di sana gitu, sesuai dengan bidang saya. Dan saya juga waktu itu sempat di salah satu di Dinas Perindustrian. Nah, saya banyak bergabung dengan UMKM, bertemu dengan UMKM. Saya kemudian bersama teman-teman mendirikan lembaga namanya TAPOL, Tunah Produk Lokal, yang itu adalah upaya untuk membantu memasarkan produk-produk UMKM. Nah, jadi saya melihat walaupun waktu esai itu tidak sama dengan yang sekarang, jadi ya bisa aja beda gitu, bisa aja beda antara penulisan esai kemudian dengan yang kita lakukan sekarang kayak gitu. Berarti Kak, kalau bisa terkait kontribusi itu harus relevan dengan ini ya Kak ya, berarti program studi kita. Karena kan kalau kita bicara kontribusi itu sebenarnya semua orang pasti ingin berkontribusi gitu. Apakah harus sesuai dengan jurusan kita atau kita bisa aja menyebutkan kalau kontribusi kita mungkin dalam bidang lain gitu? Kalau menurut saya sih harus relevan ya dengan bidang studi dan juga dengan apa yang sedang kita lakukan atau kita kerjakan. Dan kalau di LPDP itu sendiri juga pengalaman dan sering ikut organisasi juga menjadi salah satu nilai lebih gitu. Jadi kan kalau kita ikut organisasi atau sering ikut kegiatan, itu kan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang aktif dan kontributif gitu. Jadi
pengalaman-pengalaman volunteer, pengalaman-pengalaman ikut kegiatan di organisasi itu bisa menjadi nilai lebih. Nah, bagi mungkin adik-adik mahasiswa yang masih di semester awal atau yang masih di semester 5 misalnya kayak Farah juga bisa aktif-aktif terlibat di organisasi, di kegiatan-kegiatan volunteer. Itu bisa menambah portofolio nanti ketika mendaftar di beasiswa LPDP. Oh, berarti kalau bisa kita tuh mempersiapkan dari jauh-jauh hari berarti ya Kak ya, untuk portofolio kita. Iya benar. Jadi dipersiapkan jauh-jauh hari portofolionya, salah satunya ya itu tadi kegiatan-kegiatan organisasi atau volunteer kayak gitu. Karena itu juga menjadi ini ya, menjadi nilai lebih gitu. Kalau untuk Kak Askia sendiri dulu Kak, ketika S1 langsung memutuskan untuk mendaftar LPDP atau jeda dulu Kak untuk ini ya, lanjut ke S2? Saya jeda dulu sebentar, tapi hanya 6 bulan. Jadi saya selesai kuliah 2015 dan saya mendaftar 2016 dan itu di one shot langsung keterima alhamdulillah ya. Jadi selesai kuliah langsung kembali ke daerah kayak gitu. Nah, oke, saya penasaran nih Kak, kan Kak Mulyono ke UK ya, kemudian Kak Askia ke UI yang masih di dalam negeri gitu univnya. Kira-kira ada alasan khusus nggak Kak kenapa ke UI? Padahal kan LPDP juga besar banget nih opportunity-nya untuk keluar negeri gitu. Ada alasan khusus nggak Kak? Alasan khusus ya. Mungkin gini ya, saya pengen punya pengalaman di nasional itu seperti apa. Jadi target saya misalnya S1 saya nanti di NTB, jadi saya punya jaringan dan teman-teman orang daerah. Nah S2 saya di UI yang merupakan salah satu pusat ya di nasional. Jadi saya punya teman dan jejaring di nasional. Nah nanti target saya untuk S3, saya pengen S3 ke luar negeri. Jadi punya jaringan internasional. Nah jadi saya udah punya nih jaringan lokal, nasional dan internasional. Wah luar biasa ya Kak planningnya. Nah untuk S3-nya udah prepare atau gimana nih Kak untuk S3-nya? Masih sedang prepare untuk persiapan bahasa kan karena salah satu persyaratannya itu adalah IELTS ya kalau mau keluar negeri. Jadi harus dipersiapkan dari Berarti sekarang. sudah tahu tujuan negaranya atau gimana nih Kak? Di ini sih pengen coba ke Australia. Amin. Semoga Australia dimudahkan atau ya Kak ya. Amerika. Oke. Berarti kayak jaring itu penting banget ya Kak. Kata kayak Kak Askia bilang tadi dari NTB dulu, kemudian nasional baru internasional gitu. Nah, saya balik lagi nih ke Kak Mulyono. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Kak beberapa tahapan kita kalau misalkan kita tertarik nih untuk mendaftar LPDP. Nah, ada nggak sih Kak kesalahan umum yang biasanya sering orang lakukan itu tuh terlihat sepele tapi ternyata itu mempengaruhi kelolosan kita gitu? Iya, hal-hal sepele ya banyak ya. Jadi kalau saya lihat teman-teman yang nggak lulus ini khususnya di administrasi ya. Jadi satu hal yang pertama itu adalah hal sepele itu adalah tanggal surat rekomendasi ya yang expired biasanya. Jadi misalnya surat rekomendasinya tahun lalu dipakai tahun ini itu bisa berakibat tidak lulus kita seperti itu. Jadi itu kan hal yang sepele sebenarnya ya, bisa diperbarui surat rekomendasi dari dosen ataupun dari atasan kalau sudah bekerja ya. Atau yang kedua adalah berlakunya tidak teliti dalam membaca ataupun meneliti syarat-syarat administrasi seperti syarat bahasa. Jadi jadi misalnya bahasa itu kan seperti TOEFL, IELTS itu berlaku 2 tahun ya. Jadi kalau lebih dari 2 tahun nggak diterima gitu. Jadi jangan sampai bahwa syarat-syarat bahasa kita itu expired. Jadi kalau bisa rutin tes sekali setahun ataupun pas mau daftar seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu bisa jadi dan mungkin ini juga terkait TOEFL itu. Jadi make sure bahwa TOEFL-nya memang benar-benar dilakukan dan bukan tanda kutip nembak ya. Karena saya menemukan beberapa orang yang ya TOEFL-nya bukan asli dan nembak gitu dan itu ketahuan. Langsung terdeteksi berarti ya Kak ya. Jadi make sure ya itu benar kita lakukan. Betul. Jadi jangan sampai ada pemalsuan dokumen lah. Iya, pemalsuan dokumen. Karena kalau LPDP sudah sekali menemukan itu, seumur hidup tidak bisa daftar lagi. Oh, langsung di blacklist berarti ya Kak? Di blacklist ya, seperti itu. Jadi persiapkan dokumen secara benar, asli dan insya Allah nanti
bisa dapat LPDP lah seperti itu. Oke, berarti di note ya teman-teman. Jadi kalau kita tertarik untuk mendaftar, berarti dokumennya tuh harus dipastikan gitu keasliannya ya Kak ya. Nah terkait rekomendasi tadi Kak, saya penasaran karena sebelumnya juga saya mendaftar beasiswa kan. Nah itu kan rekomendasinya tuh berarti hanya dalam berbentuk file Word. Kemudian saya meminta dosen saya untuk mengisi gitu terkait menggambarkan atau mendeskripsikan personality saya gitu. Nah tadi kan Kakak bilang kalau misalkan ada rekomendasi yang expired itu indikasi expirednya itu seperti apa Kak? Saya bingung nih. Iya, jadi di LPDP itu sebenarnya ada 2 cara kita untuk dapat rekomendasi. Yang pertama, kita tinggal masukin email recommender kita. Nanti LPDP akan hubungi mereka para pemberi rekomendasi. Atau yang kedua itu adalah kita manual. Jadi kita upload surat rekomendasi itu. Dan surat rekomendasi itu setahu saya di LPDP itu harus maksimal di tahun yang sama pendaftaran LPDP. Misalnya daftar LPDP 2024 berarti surat rekomendasinya itu harus tertanggal 2024. Jangan sampai misalnya surat rekomendasi tahun 2000 pas baru lulus 2023 misalnya ataupun udah lebih dari 12 bulan. Nah itu juga nggak akan diakui oleh LPDP gitu. Jadi ada 2 caranya. Silahkan nanti tergantung kesepakatan dengan pemberi rekomendasi sebenarnya apakah mereka bisa memberikan kita rekomendasi. Ya tinggal kita masukin email mereka, nanti LPDP hubungi mereka. Atau yang kedua kita buatin dulu di kertas, dibuatin sama pemberi rekomendasi, tanda tangan, kita upload. Kita scan upload gitu. Berarti lebih mudah cara kedua berarti kayak? Beda orang beda-beda sih. Tidak ada yang maksudnya dua-duanya sama-sama mudah dan sama-sama bisa diterima oleh LPDP seperti itu. Berarti kayak kalau misalkan nih kita melakukan pemalsuan nih terhadap surat rekomendasi tadi langsung bisa di-track berarti dari tahap administrasi berarti ya? Iya, betul. Berarti langsung ketahuan nih kalau misalkan kita mau bohong nih kalau misalkan ada orang yang merekomendasikan kita gitu. Nah, untuk surat rekomendasi sendiri Kak, saat itu Kakak yang Kakak mintai surat rekomendasi siapa nih Kak dan alasannya? Jadi dulu itu saya pakai dosen saya satu sama atasan saya. Iya, kebetulan saya dulu kerja ya di sebuah sekolah. Jadi kepala sekolah. Ini ketika kuliah berarti Kak ya? Kuliah sambil kerja. Iya, jadi saya minta rekomendasi dari dosen saya yang pernah ngajar saya di FKIP Unram dulu sama atasan saya yang tahu saya ketika saya kerja seperti itu. Jadi itu kombinasi yang bagus sehingga waktu itu saya pakai mereka berdua seperti itu. Oke. Nah kalau untuk Kak Askia sendiri gimana Kak waktu itu saat berupaya untuk mendapatkan surat rekomendasi? Waktu itu saya minta rekomendasi dari profesor pembimbing akademik waktu itu di Universitas Mataram dan alhamdulillah diberikan rekomendasi sama beliau dan alhamdulillah lancar. Berarti kalau bisa Kak yang memberikan kita rekomendasi itu benar-benar orang yang sudah dekat dengan kita berarti ya Kak ya? Iya. Betul yang tahu diri kita lah. Yang tahu tahu betul tentang diri kita. Yang pernah berinteraksi, jadi kan biar itu real gitu, enggak ini tiba-tiba kita nggak kenal kayak gitu. Jadi yang memang punya interaksi dengan kita, jadi itu kita dijadikan sebagai pemberi rekomendasi. Oke, saya balik lagi nih ke Kak Mulyono. Setelah dinyatakan menjadi awardee nih Kak, hingga sekarang, kemudian sudah menjadi alumni juga. Kira-kira ada tantangan tersendiri nggak Kak setelah menjadi awardee nih dari LPDP sendiri? Tantangan ya, apa tantangannya ya? Oke, jadi saya baru balik sekitar setahun yang lalu ya, setahun ya. Oh, baru kemarin ya? Baru kemarin, saya Agustus tahun lalu balik ke sini. Iya, jadi tantangan pertama mungkin saya culture shock ya. Jadi saya balik ke Indonesia, itu namanya reverse culture shock ya. Jadi balik-balik kok saya orang lokal sini yang culture shock gitu. Jadi dari kaget harga barang, cuaca gitu ya. Karena 22 bulan cuaca Cina dingin gitu sini panas bener ya. Padahal udah 20 tahunan lebih di sini. Pas ke sana juga culture shock bro. Iya, jadi sana culture shock. Balik lagi gitu. Sini culture shock. Ya, saya melihat barang-barang di sini lebih mahal harganya gitu ya, karena mungkin di sana kita belanjanya
angka 12 ya, karena pakai 2 pound harga berapa orang? 2 pound, 3 pound, 5 pound sini 20.000, woi. Kok kaget ya? Padahal sama nih. Padahal sama gitu. Jadi ya tantangannya adalah memang saya sepakat, jadi budaya di luar negeri itu beda sama di sini, itu yang harus adaptasi lagi, terutama yang teman-teman luar negeri ya. Jadi saya lihat kalau teman-teman kataan itu luar negeri itu, pas kita ke kuliah ke luar negeri itu, selama kita di luar negeri itu kita harus bangun bandara kita sendiri dulu untuk landing. Ya. Jadi anak-anak luar negeri baru balik ke Indonesia itu beda lagi kondisinya gitu. Jadi bandaranya nggak ada, itu juga membuat kita susah juga untuk beradaptasi lagi. Jadi adaptasi lingkungan, kehidupan dan sebagainya macamnya seperti itu. Dan kalau saya lihat di luar negeri mungkin kita lebih mudah untuk dapat pekerjaan ya. Di sini agak susah dengan dengan upah yang juga jauh berbeda gitu ya. Kalau di luar negeri tinggi ya, di sini sangat struggle gitu ya, seperti itu. Berarti saat itu full ya Kak, hampir 2 tahun berarti tidak pernah kembali lagi ke Indonesia. Iya, saya 22 bulan ya di sana. Apakah Kak itu salah satu ketentuan dari LPDP sendiri atau emang keinginan Kakak sendiri? Saya itu ketentuan LPDP ya. Jadi saya balik itu tiketnya pakai LPDP, pulang pun pakai LPDP. Oh, berarti kita difasilitasi dalam hal jadi gitu ya. Jadi tiket keberangkatan. Iya, tiket pulang baliknya itu di fasilitas LPDP, dan yang belikan itu langsung LPDP. Saya nggak pakai reimburse ya. Jadi langsung dipesankan, seperti saya lapor bahwa saya selesai kuliah, balik. Gitu. Oke. Nah tadi kan culture shock setelah ini ya Kak ya, kembali ke Indonesia. Nah kalau ketika Kakak berangkat ke UK sendiri ada culture shocknya nggak? Entah itu hal cuaca atau makanan atau gimana? Iya, yang saya rasakan dulu, saya berangkat di waktu musim dingin ya, di bulan Januari, di kondisi hamil 8 bulan waktu itu, istri saya. Jadi sampai sana itu saya masih ingat culture shocknya itu siang yang pendek ya. Jadi pagi mulai jam 9, maghrib 2:30 udah maghrib gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah nonton kayak di Swedia, Norwegia, negara-negara Skandinavia itu kan pendek ya, kalau musim dingin itu pendek. Nah itu saya yang rasakan di Inggris itu pendek siangnya gitu, dan tidak ada matahari gitu. Jadi saya zaman COVID ya, tidak ada matahari, saya rasakan dia terang tapi mendung terus gitu ya. Waduh, makan jadi 5 kali sehari gitu ya, karena dingin. Terus merasa sedih karena gelap terus gitu ya. Jadi itu juga Terus jadwal sholat pendek-pendek. Jadi saya masih ingat jarak zuhur sama asar itu cuma sekitar 10 menit. 10 menit? Iya. Wow. Iya, jadi asar jam 1, zuhur jam 1, asar udah 1:30, jam 3 udah maghrib. Berarti tadi culture shocknya itu terkait waktu sholat ya Kak. Nah terus kalau hal lain nih, sebagai muslim ada kendala lain gak Kak? Secara umum tidak ada ya. Jadi Inggris itu termasuk jumlah penduduk muslimnya besar ya. Di kota saya itu ada 5 masjid ya. Ya, di kota kecil itu ada 5 masjid, jadi aman gitu ya. Terus komunitas muslimnya banyak banget seperti itu kalau Inggris ya. Mungkin ya makanan ya. Jadi ketika kita di luar negeri itu sebenarnya ada 2 yang kita rindukan. Makanan dan keluarga sebenarnya. Kalau yang lain semuanya aman ya. Jadi yang saya rasakan adalah keluarga sama makanan. Jadi kita sangat merindukan bumbu-bumbu khas Indonesia ya, yang wow gitu ya. Jadi terasa sangat mahal di sana gitu ya. Terus keluarga gitu kan, kita perbedaan 8 jam waktu itu. Jadi di sana pagi, di sini sudah malam gitu ya. Di sini pagi, di sana sudah, begitulah kondisinya. Jadi kalau yang lain aman sih sebenarnya. Kalau untuk makanan sendiri Kak, di sana gimana nih cita rasa untuk makanannya, dan ada kendala tersendiri nggak? Berapa waktu nih yang Kakak perluin untuk benar-benar terbiasa sama makannya di sana? Iya, kalau makanan kami masak sendiri ya sebenarnya. Jadi secara umum makanan di Inggris itu didominasi oleh para imigran dari IPB ya, India, Pakistan, Bangladesh ya. Jadi kita harus terbiasa dengan makanan-makanan teman-teman India ataupun yang dari Arab gitu ya. Jadi kalau
itu sih aman ya. Jadi rasa-rasa kari gitu ya. Rotinya bahkan ada bumbu, ada cengkehnya itu di roti gitu, ada cengkehnya gitu, Wah. Ini luar biasa ya. Ada jahenya bahkan di roti-roti itu membuat kita sangat berbumbu ya. Berbumbu ya, semuanya berbumbu ya teman-teman di sana. Jadi tapi kalau secara beras aman sih. Bahkan di sana itu harga telur sama harga beras itu lebih murah di sana daripada di sini ya, seperti itu. Oh iya, beras juga. Ya, beras itu di sana sekitar 9.000 ya per kilo ya. Di sini kan 15.000 ya. Telurnya bisa dikatakan 20.000 per kilo. Ya itu jadi lebih murah. Terkadang di bagian-bagian itu lebih murah sana barangnya daripada di sini, seperti itu. Kalau untuk pas puasa sendiri Kak, berapa lama nih durasi untuk puasa di sana nih? Nah, ini puasa bener ya, mengingatkan saya puasa luar biasa menarik ya. Jadi kita apa namanya sahur itu setengah dua batasnya. Terus jadi setengah dua itu imsak asal gitu ya. Jadi 7 tahun terakhir di UK ataupun di Inggris itu puasanya di musim dingin ya. Di musim dingin ya. Ya, di musim dingin. Jadi malamnya pendek. Berarti lebih panjang siang ya. Di musim panas, jadi malam siangnya lebih cepat gitu. Jadi 7 tahun terakhir subuh itu setengah 2 puasa ya, maghribnya buka puasanya sekitar jam 10 malam. Ya, jadi begitu panjang ya puasa kita waktu itu. Woi, jadi di puasa pertama saya 2 kali puasa di sana ya. Di puasa pertama saya nggak pernah sahur karena jadi kita buka puasa di jam 10. Isya jam 11, taraweh selesai jam 12 misalnya, gitu ya. Itu sahur Gitu ya. Wih, kaget ya karena udah kenyang ya Kak, nggak mungkin kan untuk makan lagi. Akhirnya gitu ya, nggak pernah sahur jadinya ya. Berarti 18 jam ya puasanya, jauh lebih lama ya. Lama banget ya. Jadi bahkan nanti di sampai akhir-akhir puasa itu semakin semakin lambat puasanya. Karena setiap hari itu kalau saya lihat dia maju 10 menit perubahannya. Jadi misalnya 10 hari ini jam 10 kita berbuka, besok jam 10 menit. Bayangkan 30 hari itu sudah berapa jam mundurnya. Jadi membuat kita gini ya. Jadi seperti itu. Jadi subuh pun kita kaget gitu. Nah, jadi tapi nanti enaknya mungkin katanya 2 tahun lagi nanti puasanya di musim dingin, pendek ya. Jadi dari jam 7 atau jam 8 subuh, jam 2:30 udah maghrib. Tapi belum sempat merasakan berarti belum sempat. Udah keburu balik. Berarti yang panjang puasanya. Iya. Seperti itu. Jadi perputaran matahari dan bumi mungkin yang mempengaruhi itu ya. Oke. Kalau Kak Askia sendiri gimana Kak? Yang awalnya kan kuliah di Universitas Mataram di FKIP tadi ya Kak ya. Terus kemudian setelah dinyatakan menjadi award di LPDP, kemudian kuliah di UI. Ada culture shocknya juga nggak Kak? Biarpun masih sama-sama di Indonesia gitu. Mungkin makanan juga sih yang menjadi tantangan ya, makanan. Jangankan Mulyana yang ke UK, saya aja yang ke Jakarta itu kayak beda gitu makanan di Lombok dan di sana. Jadi yang paling dirindukan ketika di sana itu adalah pelecing dan urap. Jadi kayak dan di sana tuh ya banyak kayak bakso gitu-gitu. Sampai ketika saya kembali sampai saat ini tuh saya tidak suka bakso dan tidak suka sosis karena ketika di sana itu aja yang dulu sering dikonsumsi dan banyak. Jadi karena mau nggak mau ya kayak enak gitu. Dan beda kan kangkungnya ya, kangkungnya Lombok dengan kangkung di sana. Jadi ya walaupun bisa buat pelecing sendiri, tapi tetap tidak bisa mengalahkan pelecing yang di Lombok gitu. Iya. Untuk biaya hidupnya sendiri gimana nih Kak? Perbandingannya di Lombok sama di pas kuliah di UI. Waktu itu pas zaman itu kita biaya hidup bulanannya kan dikasih 3,3 juta ya. Nah kalau sekarang itu untuk dalam negeri itu ada peningkatan mendapatkan 4 juta yang untuk sekarang. Jadi pas zaman saya itu sekitar 3,3 itu untuk biaya tempat tinggal, kemudian biaya makan minum dan biaya-biaya lainnya. Jadi LPDP juga selain mengcover biaya tempat tinggal juga ada kita dikasih namanya biaya buku. Biaya buku setiap
tahun itu 10 juta dan masih sampai sekarang ya. Ya masih. Terus biaya conference juga, biaya conference. Jadi kalau misalnya kita mau conference ke luar negeri itu ditanggung oleh LPDP. Waktu itu saya sempat ke India sama Thailand untuk melakukan conference. Jadi walaupun kita di dalam negeri tidak menutup kemungkinan kita bisa juga ke luar negeri dengan dengan dana conference yang diberikan oleh LPDP. Beberapa teman saya juga ada yang ke Turki, ke Jepang gitu, teman-teman di UI dan suasana di UI yang menurut saya itu kayak suasana akademis dan kompetitifnya sih. Jadi kayak kalau misalnya lu mahasiswa UI, kamu itu harus keluar negeri gitu. Apalagi kan dekat ya Jakarta, misalnya at least setidak-tidaknya itu kita ke Malaysia. Jadi suasana kompetitifnya sangat tinggi dan juga didukung oleh kampus. Jadi setiap mahasiswa ada dana ada dana yang diberikan untuk mahasiswa untuk mereka bisa manfaatkan ke luar negeri, baik itu untuk kegiatan conference atau lomba-lomba gitu. Berarti untuk conference ini sendiri itu diwajibkan atau gimana Kak dari LPDP sendiri? Enggak diwajibkan sih. Jadi bagi yang mau itu bisa mengajukan. Jadi memang ada uang yang dikhususkan, uang conference yang bisa dimanfaatkan oleh awardee untuk keluar. Berarti kalau untuk conference itu sendiri berarti di cover 100% berarti kalau misalkan kita berminat ikut. Di cover 100%, tapi sistemnya reimburse. Jadi pakai dana kita pribadi nanti dikembalikan. Takutnya kan disalahgunakan ya. Dan juga biaya tesis juga ditanggung. Betul. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau saya waktu itu karena kualitatif ya, jadi mendapatkan sekitar 15 juta. Nah, kalau untuk yang biasanya jurusan sains itu bisa lebih banyak gitu. Berarti tergantung jurusan ya. Maksimal dia 150 juta. Wow, yang bisa di cover. Jadi semua, jadi di beasiswa LPDP kita tidak mengeluarkan sedikit pun. Bahkan di beberapa alumni yang di Australia itu sambil part time kerja. Jadi bisa saving, bisa nabung. Di Amerika juga ya, di UK part time juga mungkin ya. Jadi kalau di luar negeri kan kesempatan untuk part time itu banyak ya. Jadi teman-teman yang alumni atau awardee biasanya sambil part time di sana gitu. Kalau Kak Mulyono sendiri kemarin sambil part time atau gimana Kak di sana? Iya, karena saya ngurus anak jadinya agak sulit ya. Jadi agak susah Pak. Ya, jadi waktu itu gantian ya. Jadi saya masih ingat pas istri ngerjain tesis, jadi penelitiannya di Indonesia ya, di salah satu kampus di Indonesia. Saya gantian gitu. Jadi istri lagi wawancara pesertanya, saya ngurus anak gitu dan sebagainya. Begitulah sebaliknya, saya juga melakukan penelitian di kampus saya tapi di sana bergantian. Nah, saya ingin tambahin sedikit tadi mengenai living allowance ya ataupun uang bulanan. LPDP tahun ini yang dalam negeri itu Jabodetabek udah 5 juta dia. Wow, udah tambahan 5 juta. Ya, 5 juta ya. Yang 5 juta yang untuk Jabodetabek yang berarti tergantung daerah ya Kak ya. Yang luar Jabodetabek itu 4,7. Oh, sudah jauh banget. 4,7 dia. Terus misalnya kalau di UK, kota UK itu paling rendah sekarang 28 juta dia per bulan. Seperti itu. Kalau di London udah dia 1.900 pounds, berarti sekitar 38 juta. Per bulan. Tapi tetap aja ya Kak, kalau misalkan kita pakai di sana tetap aja terasa dikit ya berarti ya Kak ya. Iya. Pas. Tapi bisa saving ya. Lebih dari cukup. Oh, bisa saving juga ya berarti. Kita juga bisa saving sih dengan angka segitu ya yang di dalam negeri. Yang penting pintar-pintar kita mengelola aja. Pas-pasan aja ya. Oke, menarik ya Kak ya terkait ini. Nah, saya penasaran nih Kak terkait pencairan dari beasiswa LPDP ini. Itu sekali segimana Kak? Langsung cair sekali satu semester atau gimana nih Kak untuk pencairan dana yang dikasih? Kalau pas zaman saya waktu itu ya nanti mungkin bisa update yang terbaru. Kalau untuk kan tiketnya ditanggung, jadi tiketnya diberikan. Nah, ketika kita sampai di sana ada namanya dana settlement allowance yang nilainya itu 1 kali dengan living 2 kali living allowance. Jadi itu langsung didapatkan, langsung dicairkan ketika sudah mengurus surat domisili, itu langsung dicairkan settlement allowance. Nah, selanjutnya living allowance itu kalau waktu itu dicairkan 3 kali setelah 3 bulan, setiap 3 bulan dicairkan setiap 3 bulan.
Kalau untuk living allowance dan kalau untuk uang bulanan, buku yang sekali setahun itu dicairkan setiap satu kali setahun. Jadi di awal ya, jadi misalnya per 3 bulan ya. Jadi misalnya Masih ya 3 bulan sampai sekarang. Jadi misalnya kita mulai kuliah, berarti dana yang kita terima itu 2 kali. Pertama adalah dana settlement, uang pindah itu 2 kali uang bulanan ya. Terus adalah uang bulanan kita untuk 3 bulan. Jadi di awal. Jadi uang bulanan Januari, Februari, Maret dikasih di bulan Januari. Nanti uang bulanan April, Mei, Juni dikasih di bulan April. Iya, atau Maret akhir biasanya. Oke. Nah berarti kalau case-nya nih, kalau kakak sendiri itu waktu itu benar-benar pure pakai dana LPDP sendiri atau ada simpanan sendiri nih untuk waktu berangkat? Ya saya pure pakai dana LPDP ya, karena luar negeri itu mahal ya, apalagi negara English speaking country itu mahal, jadi nggak terbayang kalau kita cover sendiri, jadi pakai uang LPDP saya. Oke, Kak, banyak banget yang tadi udah kita bahas ya. Terus Kak Askia dan Kakak juga udah banyak banget memberikan informasi terkait bagaimana tahap proses kemudian benefit dari beasiswa LPDP ini sendiri. Mungkin karena waktu kita terbatas juga, Kak. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir juga nih. Apa sih menurut Kakak mulai dari Kak Askia dulu deh, tips yang paling penting nih untuk mendaftar beasiswa LPDP. Mungkin banyak banget nih sobat Kampus Biru di sana yang mungkin tertarik untuk melanjutkan pendidikan kayak jenjang yang lebih tinggi dan mungkin tertarik untuk menjadi awardee dari beasiswa LPDP. Kakak bisa memberikan saran atau rekomendasi mungkin, Kak? Yang pertama persiapan, baik itu dari berkas. Yang paling penting itu sih TOEFL ya, karena banyak yang TOEFL-nya, teman saya ada yang sampai mencoba 10 kali tes untuk bisa sampai mendapatkan syarat persyaratan. Jadi dari sekarang, jadi walaupun misalnya semester 5 apa semester 7, semester akhir, dari sekarang itu bisa melihat apa saja syarat-syarat administrasi. Yang paling utama itu adalah TOEFL dan juga esai. Nah itu dipersiapkan dari sekarang. Selain itu juga seperti yang tadi saya sampaikan, pengalaman-pengalaman organisasi, kemudian pengalaman volunteer atau pengalaman menjadi penelitian bersama dosen, itu juga menjadi nilai tambah yang bisa dipersiapkan dari sekarang, seperti itu. Dan sering-sering kontak-kontak mungkin senior-senior atau teman-temannya yang menjadi awardee atau alumni, dan juga bisa juga stay tune di akun Instagramnya Mata Garuda NTB. Jadi kita biasanya update informasi tentang alumni tentang beasiswa LPDP seperti itu. Dan juga di websitenya LPDP juga lpdp.go.id itu juga sudah lengkap persyaratan dari itu, persyaratan kampus apapun yang dituju seperti itu. Berarti Kak, penting banget ya untuk kita tuh mempersiapkan diri sedini mungkin. Kalau semester 5 berarti udah harus, kalau bisa udah prepare dari sekarang berarti ya, Kak? Iya, bisa dari sekarang prepare, apalagi untuk TOEFL dan esai gitu. Karena kan nanti dia akan ditanya tentang personal statement, kemudian ke depan mau seperti apa. Kan kalau tidak mempersiapkan diri dari sekarang nanti agak bingung gitu ketika sudah mau jadwal seperti itu. Oke, berarti penting juga ya, Kak, untuk kita itu mengikuti informasi-informasi seperti di website LPDP. Kemudian tadi untuk teman-teman mungkin yang dari Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti Instagram dari Mata Garuda, mungkin boleh disebutkan, Kak, Instagramnya. Mungkin teman-teman di sana penasaran nih untuk Instagramnya sendiri. Iya, nanti bisa di Mata Garuda NTB. Jadi Instagramnya @matagaruda_ntb. Oke, jadi jangan lupa di follow ya teman-teman Sobat Kampus Biru, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru. Apalagi kan tadi banyak sekali program yang diadakan ya, Kak, ya, terkait mentoring juga. Nah, kalau untuk Kak Mulyono sendiri, ada tips dan trik khusus nggak, Kak, yang benar-benar menurut Kakak paling efektif nih untuk menjadi awardee dari beasiswa LPDP itu sendiri? Oke, kalau saya sih sama ya, hampir sama. Jadi kalau saya tuh banyak-banyak menabung ya. Menabung maksudnya menabung pengalaman. Ya, menabung kegiatan, banyak ikut kegiatan, banyak ikut volunteer, banyak belajar, banyak teman gitu ya. Jadi banyaklah menabung dari sekarang, sehingga itu nanti akumulasinya bisa ketika daftar LPDP. Saya masih ingat dulu saya persiapan LPDP itu dari semester 5. Oh, semester 5. Ya, jadi hari itu saya ketemu sama dosen saya, dia alumni Monash University waktu itu, dia bawa buku.
Sampai pulang saya tulis saya ingin kuliah di Monash University waktu itu ya. Oke. Jadi saya masih ingat semester 5 saya bilang oke 2017 saya kuliah pakai beasiswa LPDP ke Monash. Nah, jadi dari itulah saya persiapin ikut organisasi, ikut volunteering, ikut kegiatan-kegiatan seminar, ikut kegiatan. Saya masih ingat saya ada seminar beasiswa LPDP di Gedung Senat Rektorat. Waktu itu Direktur LPDP Pak Kahar waktu itu kalau salah. Pak Kahar ya. Iya, Abdul Kahar datang. Wah, saya ikut itu. Setelah itu saya mulai persiapan, tanya-tanya senior. Akhirnya 2019 alhamdulillah dapat gitu. Berarti harus dipersiapkan seawal mungkin ya Kak. Kalau Iya. bisa dari semester 5 udah kita persiapan ya, apalagi Betul, persiapan bahasa ya Kak Iya ya. betul. Saya tes TOEFL itu karena dia murah kan, kita di Unram dikasih ya. Oh, yang dari pusat ini Pusat bahasa itu berapa dulu ya? Sewa 25 ya. Oh, sekarang juga masih segitu sih Iya, range-nya. 25. Kalau saya ingat saya masih simpan itu, saya sejak di kampus itu udah 75 kali tes prediksi TOEFL di Berarti harus di-maintain ya Kak ya, biar tahu progresnya. Skor saya berkurang di sini gitu. Jadi saya masih ingat warnanya kurang lebih begini. Benar sampai sekarang juga sertifikatnya saya masih simpan di menurut saya segini sekitar 75 kurang lebih. Sampai saya tahu semua paket-paket soalnya karena ini soal pekan lalu ya keluar lagi. Gitu. Jadi saya tahu jadi hampir 65 enggak 75 kali saya tes waktu itu karena untuk maintain ya, untuk bahasa waktu itu. Jadi dulu syaratnya adalah 500 waktu itu. Saya ingin dapat 500 waktu itu. Jadi sejak semester 5 saya rutin minimal sekali sebulan ataupun 2 kali sebulan saya tes untuk ngecek ke bahasa Inggrisan saya waktu itu. Nah, saya penasaran nih Kak, kalau IELTS sendiri dulu Kak gimana experience-nya? Nah, IELTS saya sarankan dari sekarang harus belajar ya. Nyata IELTS tuh jauh lebih mengerikan dari TOEFL ya. Jadi saya persiapan sekitar berapa ya? 6 bulan. 6 bulan ya kurang lebih waktu itu. Itu pun belajarnya harus full time ya. Itu real testnya ya Kak ya? Iya, Berapa jadi, saat itu Kak? Apa ya maksudnya? Apa namanya untuk tes realnya dari IELTS? Biayanya ya? Biayanya itu 3 juta. Di zaman saya masih 2,9. Kalau sekarang sudah karena kurs rupiah mungkin anunya tinggi. Sekarang 3,150 dia. Oke, berarti kalau Kak Askia berarti karena case-nya ini Kakak memilih univ di Indonesia berarti hanya TOEFL ya waktu itu. Iya. Dan sebenarnya ada juga untuk yang afirmasi dan afirmasi itu nanti akan mendapatkan pengayaan bahasa. Oh, jadi dapat Iya. akan mendapatkan pengayaan bahasa yang apa namanya TOEFL maupun IELTS gitu. Iya. Jadi untuk yang afirmasi. Jadi LPDP itu keren banget sebenarnya. Jadi teman-teman kalau belum punya nilai IELTS akan dikuliahin IELTS selama maksimal 9 bulan. Dan dari itu juga kita dikasih uang bulanan. Oh iya, jadi uang bulanan berdasarkan uang penerima beasiswa LPDP. Misalnya kalau saya seperti waktu itu saya pengayaan di ITB 6 bulan, yang dikasih kita living allowance-nya persis seperti orang yang kuliah di Bandung seperti waktu itu. Berarti itu sebelum mendaftar? Setelah lulus. Oh, setelah lulusnya. Jadi LPDP itu menyiapkan segala. Bahkan sekarang itu LPDP lagi mendorong untuk jadi mostly kampus tujuan luar negeri itu kan English speaking country ya. Sekarang itu mereka mendorong untuk negara-negara yang non English seperti Prancis, Italia, Spanyol. Jadi LPDP teman-teman yang mau ke Inggris, ke Spanyol, Italia itu disediakan pelatihan bahasa. Oh, luar biasa ya. Berarti banyak banget ya Kak. Dari nol dibantu oleh LPDP itu seperti itu. Ya, lanjut ke yang non English speaking country tadi, karena memang kampus-kampus yang English speaking country itu biayanya relatif lebih tinggi. Jadi itu kan kalau biayanya lebih tinggi, otomatis yang akan mendapat beasiswa semakin sedikit kan, karena biayanya tinggi. Nah, dengan mendorong yang English non speaking country, jadi harapannya bisa lebih banyak yang mendapatkan beasiswa LPDP karena cenderung lebih murah gitu untuk negara-negara seperti Italia, Italia seperti itu, atau Spanyol kayak gitu. Iya, jadi mungkin tahun ini mungkin akan dimulai ya.
Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak ya. Terus saya juga sepakat banget tadi sama apa yang dibilang Kak Mulyono, biarpun mungkin bahasanya tuh menabung gitu ya. Ternyata nabung tuh nggak selalu dalam bentuk uang ya Kak, tapi dalam bentuk ilmu juga. Apalagi kalau misalkan kita mau ke luar negeri, tentu kita memerlukan persiapan bahasa. Mengingat kan bahasa kita pakai di sini di sana tuh bukan bahasa Indonesia, jadi kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin gitu. Dan nabung dalam bentuk uang juga, karena kan kalau misalkan kita mau tes itu Kak, itu kan keluar uang juga. Betul. Jadi kalau bisa biar kita tuh meminimalisir uang yang keluar itu, emang harus nabung dari awal biar tesnya itu kita performanya bagus gitu. Oke. Nah, mungkin berlanjut ke closing statement nih Kak. Mungkin ada yang mau disampaikan atau yang terlewat mungkin kepada sobat Kampus Biru di rumah terkait kenapa sih kita harus mendaftar beasiswa LPDP gitu Kak? Menurut kakak-kakak berdua selaku awardee dari beasiswa LPDP, mungkin bisa langsung closing statement dari Kak Askia dulu nih Kak. Oke, yang pertama IPM NTB khususnya itu kan masih di angka 6 dari bawah, dan rata-rata lama sekolah di NTB itu masih di angka 7,2 tahun. Jadi artinya jika dijumlahkan seluruh masyarakat NTB itu ya kita baru hanya sekolah 7,2 tahun, hanya baru setara SMP. Dan salah satu yang bisa menambah IPM kita itu adalah dengan memperbanyak jumlah masyarakat yang melanjutkan perguruan tinggi, baik itu S1, S2 maupun S3. Dan dengan mengikuti menjadi awardee alumni LPDP tentu akan berkontribusi terhadap peningkatan IPM kita, dan harapannya semakin banyak yang bisa mendapatkan beasiswa, maka akan semakin banyak juga masyarakat kita yang teredukasi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan atau mendaftarkan beasiswa LPDP, ya pesan saya teruslah belajar, menyiapkan persiapan seperti tadi, dan jangan pernah lelah dan jangan takut menyerah, karena di beberapa pengalaman banyak juga yang mencoba sampai 3, 5 bahkan 7 kali. Saya ingin mengutip apa yang Nelson Mandela bilang, bahwa jangan pernah menyerah. Tidak ada yang gagal, yang ada itu kita menang. Either you win or you learn. Jadi kita tidak either you win or you learn. Jadi entah kamu menang atau kamu belajar. Jadi tidak ada kata gagal. Bahkan ketika itu gagal ya itu kita sedang belajar seperti itu. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang sobat biru ya, sobat biru bahasanya ya. Mungkin bisa buat Kampus Biru. Teman-teman sobat Kampus Biru yang ingin mendaftar, jangan cepat menyerah, persiapkan dari sekarang karena tidak ada kata gagal. Entah kamu menang atau kamu belajar. Jadi tetap semangat. Mungkin itu saja. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Askia. Mungkin bisa dilanjutkan sama Kak Mulyono, gimana nih Kak? Oke, beasiswa itu seperti pintu ya. Ya. Jadi kalau kita dapat beasiswa itu kita akan membuka pintu baru. Ya, jadi teman-teman selama kita belum keluar dari daerah kita itu berarti dunia kita satu gitu. Jadi teman-teman yang ingin punya dunia 2, 3, cobalah dengan beasiswa gitu, karena kalau kita bisa membukanya, kita bisa melompatinya seperti itu. Jadi jangan ragu untuk membuka pengalaman baru, bertemu dengan teman baru, culture baru, sehingga kita juga akan jauh lebih bijak dan jauh lebih bersyukur dalam menjalani hidup ini seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi Kak. Mungkin bisa tepuk tangan semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa dan sangat menginspirasi pada siang hari ini. Yang pertama ada Kak Askia dan yang kedua ada Kak Mulyono selaku awardee dari beasiswa LPDP. Sekali lagi terima kasih banyak Kak sudah berbagi di sini bersama teman-teman sobat Kampus Biru di rumah juga terkait tips and trick menjadi awardee dari beasiswa LPDP. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Semoga dilancarkan terus urusannya Kak ke depannya. Semoga selalu sehat gitu ya Kak ya. Mungkin sekian podcast kita pada hari ini teman-teman sobat Kampus Biru. Saya Nurul Faradila selaku host pada podcast kali ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di podcast FEB berikutnya. Bye.